kami setiap turun ke lapangan, orang tua murid itu selalu berkeluh kesah, selalu menyampaikan kepada wakil-wakilnya di saat kita turun itu kaitannya dengan masalah perilaku anak didiknya, perilaku anak-anaknya. Ketika mereka diliburkan sekolah itu kenyataannya tidak dia belajar di rumah, tapi malah kelayapan tanpa terkendali. Termasuk di Jawa Tengah, mungkin rekor sekarang ini mecah rekor munculnya anak-anak pang di setiap sudut kota. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa wawancara video untuk ikut Mangayu Bagyo memperingati 71 tahun Provinsi Jawa Tengah dengan tema mencari resep melawan pandemi dan menjalankan ekonomi. Saat ini saya sudah bersama dengan anggota DPRD Jawa Tengah, Bapak Joko Haryanto yang menjadi anggota Komisi E yang membidangi kesejahteraan termasuk kesehatan dan pendidikan, tapi sekaligus juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Joko, ini Provinsi Jawa Tengah sedang memperingati hari jadinya yang ke-71. Biasanya kalau orang memperingati hari jadi itu dimanfaatkan untuk merenung, untuk mengevaluasi, mawas diri apa yang sudah dicapai dalam perjalanan selama ini dan apa-apa yang masih kurang yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Nah, menurut Pak Joko, apa sekarang capaian-capaian Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini dan apa-apa yang kira-kira masih kurang? Silakan, Pak. Harapan kami segera bisa mensejajarkan diri dengan Jawa Barat dan Surabaya tentunya kalau tolak ukurnya kita sama-sama provinsi yang di Jawa ini, yang terbesar itu. Namun demikian, saya sebagai warga Jawa Tengah sekaligus juga sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang alhamdulillah sejak 2009 sampai sekarang merasa prihatin dengan kepemimpinan Saudara Ganjar, terbukti dengan banyaknya kekosongan jabatan eselon 1 sampai 3 itu ratusan. Alhamdulillah setelah kritikan saya kemarin ada eselon 3 yang sudah diisi, tapi jabatan eselon 2 dan eselon 1 sampai sekarang itu mengalami kekosongan yang sangat luar biasa. Itu tentunya pelanggaran sesuai Undang-Undang Pemerintah Perpres nomor 3 kaitannya dengan masalah PLT itu ada batas waktunya sebenarnya, tapi kekosongan eselon 1 sekda khususnya itu sampai hampir 2 tahun. Ini tentunya akan mengganggu dan terbukti itu mengganggu kinerja dari pemerintahan sendiri, mulai dari pendapatan PAD yang turun, penanganan pandemi yang tidak maksimal, juara nasional termasuk di Jawa Tengah ini tentunya menjadi PR buat Pak Ganjar. Kritik saya ini bukan karena saya tidak senang dengan Pak Ganjar, tapi sebaliknya bahwa bentuk kasih sayang saya sebagai wakil rakyat kepada Pak Ganjar agar sisa kurun waktu 2 tahun ini bisa dimaksimalkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan.
Itu salah satu pengantar dari kami, Pak. Ya. Baik, menarik sekali pengantarnya Pak Joko. Nah, yang pertama tentang Pak Ganjar banyak di YouTube dan TikTok. Apakah justru bukan itu pemimpin yang era sekarang ini harus memanfaatkan media komunikasi, ya, menyampaikan capaian-capaian kinerjanya kepada masyarakat dengan media-media yang praktis, cepat, dan hemat sebenarnya Pak Joko? Nah, itu tentunya sangat pas ketika penyampaian program, penyampaian apa namanya itu pendapatnya itu melalui media yang saat ini memang dibutuhkan kecepatan, tapi kembali lagi karena keasikan di dalam bermain TikTok mungkin keinginan Pak Ganjar itu ingin populer di mata publik secara luas, bukan di Jawa Tengah, karena tujuannya mungkin akan lebih jauh lagi. Hal ini tentunya sangat merugikan kenyataannya karena apa? Dengan AB-nya Pak Gubernur terhadap tanggung jawab sebagai gubernur ini tadi bentuk kekosongan jabatan mulai sekda sudah hampir 2 tahun, pendidikan kosong, Bapenda kosong, ada apa nama itu BPBD kosong, padahal itu alat-alat vital semua, dinas yang vital semua. Ini tentunya sangat mengganggu kinerja. Boleh tentunya kalau misalkan cara-cara ber-TikTok ria, ber-YouTube ria itu diimbangi dengan kinerja yang baik, prestasi yang baik. Ini kan begitu harapan kami. Ya, sebelum kita membahas soal jabatan, Pak, ini soal PAD ya. Soal PAD yang turun itu kan di masa pandemi ini kan memang pendapatan, kegiatan bisnis dan sebagainya kan menurun semua, sehingga dampaknya juga ke pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor itu kan jumlahnya kan berkurang, Pak. Jadi kalau itu analisisnya dianggap kegagalan Pak Ganjar kan tidak seluruhnya lah ya, mungkin karena situasi ekonominya memang begitu. Gimana Pak Joko? Ya, kalau menurut saya karena kekosongan jabatan Dispenda itu yang memang perlu segera diisi menurut saya. Karena apa? Pendapatan provinsi yang terbesar, provinsi manapun itu adalah dari BPNKB, pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor. Nah, kenyataannya setelah kita cek di Nasmoko, kita cek di Gileder itu masih inden. Artinya tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan pola hidup masyarakat itu, konsumtif masyarakat itu terkait dengan masalah kendaraan bermotor ini. Hal ini tentunya tidak bisa menjadi alasan. Karena apa? Kalau yang jadi alasan karena pandemi itu pendapatan kabupaten kota, ya. Karena dari sanalah kabupaten kota itu mendapat pemasukan dari pajak-pajak restoran, pajak parkir dan sebagainya itu. Tapi kalau provinsi ini kan berbeda dengan pendapatan di kabupaten kota. Ini yang perlu terus diingat bahwa pendapatan provinsi berbeda dengan pendapatan kabupaten kota. Ya, oke. Ini masih debatable ya. Artinya Pak Joko punya pendapat, oke, tapi juga saya sudah wawancara dengan PLT Kepala Bapenda, dia cerita PKB-nya nggak terlalu menurun, memang BPNKB yang turun. Tapi menarik adalah kritik Pak Joko mengenai jabatan-jabatan strategis yang tidak segera diisi dengan menyebut satu Bapenda tadi, Kepala Bapenda, kemudian yang kedua Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian Pak yang ketiga BP ada Dispenda, ada pendidikan, ada dinas dinas penanggulangan bencana, bukan? BPBD, ada Disdik, ada Dishub, ada DLHK, ada
di Tambun ada staf ahli, ini juga kosong. Ya. Di sisi lain, kekosongan jabatan ini ada pejabat yang diparkir. Mungkin juga punya permasalahan di masa lalu, tapi apakah permasalahan itu tidak bisa mendapatkan pembinaan? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah di DPR atau mungkin minimal secara pribadi Pak Joko sudah mempertanyakan itu? Kenapa jabatan-jabatan yang strategis itu justru tidak diisi, padahal kinerja pemerintah provinsi itu banyak ditentukan tadi oleh sektor-sektor Bapenda, Dinas Pendidikan, apalagi ini musim pendidikan daring ya. Kemudian apa itu yang penanggulangan bencana, ini memang Dinas Perhubungan, ini semua strategis ini di masa pandemi ini. Apa yang sudah dilakukan Pak Joko? Sering kali kami menyampaikan kepada pemerintah provinsi tentunya melalui Komisi A yang membidangi kepemerintahannya, tapi teguran-teguran ataupun sindiran-sindiran ataupun juga harapan-harapan itu sirna. Dengan seorang PLT itu setiap keputusan itu pengambil keputusan itu kan harus kembali kepada gubernur. Dia hanya sebagai pelaksana. Ini tentunya tidak efektif, tidak menghambat tentunya dengan proses-proses keputusan-keputusan yang harus disikapi secara cepat dan arif tentunya begitu. Nah, oke, itu masalah-masalah yang dihadapi oleh birokrasi, Pak ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai praktek. Ini yang lebih banyak diamati oleh Komisi E karena bidang kesehatan dan pendidikan. Kalau di bidang kesehatan, apa Pak yang Bapak lihat kinerja penanganan pandemi ini? Bidang kesehatan, tadi saya sampaikan bahwa Jawa Tengah termasuk punya prestasi yang luar biasa, tingginya angka kematian dan tingginya angka terpaparnya masyarakat terkena COVID ini kan juga termasuk tinggi. Nah, penanganannya pun saya amati juga kurang maksimal. Karena apa? Karena mungkin kalau kita bicara masalah anggaran tentunya sangat cukup karena semua kegiatan refocusing untuk kegiatan pandemi, tapi kenyataannya demikian. Hal ini tentunya menjadi PR buat kita semua, Pak Ganjar tentunya sebagai penanggung jawab di Jawa Tengah ini. Kenapa kok penanganan COVID termasuk Jawa Tengah paling tinggi saat ini juga masih dalam posisi yang paling tinggi. Ini tentunya perlu dievaluasi penyebabnya apa sehingga permasalahan COVID ini segera bisa tertangani dengan baik. Terkait dengan masalah pendidikan, saya sering kali menyampaikan kritik secara langsung maupun tidak langsung kepada Dinas Pendidikan maupun kepada Pak Gubernur melalui media tentunya, bahwa kami setiap turun ke lapangan, orang tua murid itu selalu berkeluh kesah, selalu menyampaikan kepada wakil-wakilnya di saat kita turun itu kaitannya dengan masalah perilaku anak didiknya, perilaku anak-anaknya. Ketika mereka diliburkan sekolah itu kenyataannya tidak dia belajar di rumah, tapi malah kelayapan tanpa terkendali. Termasuk di Jawa Tengah, mungkin rekor sekarang ini memecah rekor munculnya anak-anak pang di setiap sudut kota. Ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Ini tidak lepas dari longgarnya bermain, longgarnya waktu,
Karena ketika pemerintah berharap dengan adanya libur sekolah diliburkan ini dia belajar di rumah, kenyataannya malah kelayapan di jalan-jalan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah kendala pendidikan lewat Zoom itu kaitannya dengan masalah internet yang belum merata. Ya. Ekonomi yang masih timpang antara si miskin dan si kaya. Ini yang tidak disadari oleh pemerintah. Maka dari itu saya sering menyampaikan generasi sekarang ini nanti adalah generasi on ke depannya. Tidak kita sadari semua bahwa anak-anak generasi sekarang ini nanti kalau pemerintah tidak segera mengambil sikap secara nyata akan menjadi generasi yang on tadi. Ini prestasi yang kami lihat di lingkup Jawa Tengah, Ya. Pak. Joko, tadi mengenai penanganan COVID ya, kalau menurut Pak Joko belum maksimal. Apakah bukan ini juga karena ada kendala misalnya vaksin itu ya? Karena jatah vaksin untuk Jawa Tengah itu katanya kurang terus sehingga tidak cepat terselesaikan dan bisa mencegah terpaparnya secara masif. Nah, ini tentunya harus mengambil langkah-langkah yang konkret, karena apa? Kejadian COVID adalah permasalahan yang ekstra, harus kita juga dengan cara-cara yang mungkin ekstra juga. Jadi itu. Nah, permasalahan vaksin tadi, di samping masyarakat juga belum begitu percaya terhadap vaksin, gitu. Nah, ini kan tentunya menjadi PR juga agar masyarakat secara sadar bahwa pentingnya vaksin dan kebutuhan vaksin sendiri juga belum tercukupi di tengah-tengah masyarakat yang sekarang mulai percaya dengan vaksin itu sendiri, Pak. Ya. Ini masalahnya. Ya. Di kota-kota besar mungkin tidak masalah urusan vaksin, tapi di kabupaten kota itu yang tersentuh vaksin itu baru di tingkatan 4-5%. Nah, sekarang mengenai pendidikan, tadi Bapak katakan bahwa masyarakat sendiri sebenarnya sudah sangat rindu, sangat ingin untuk pendidikan tatap muka. Tapi yang menjadi masalah kan ini bukan hanya persoalan provinsi yang melarang itu, karena ada ketentuan hampir secara nasional kelihatannya itu pendidikan tatap muka itu belum dibolehkan. Jadi apa yang bisa dilakukan, Pak? Namun demikian memang betul adanya bahwa sekolah-sekolah karena itu instruksi pemerintah masih ditutup. Ya. Maka dari tadi saya sampaikan bahwa orang tua itu resah. Ya. Ketika dia diliburkan sekolah, dia tidak di dalam rumah, tapi justru kelayapan tanpa terkendali. Bahkan ada yang menjadi anak pang tadi. Ya. Nah, artinya ini PR buat pemerintah. Ya. Nah, kenapa demikian? Tentunya kita harus segera mengambil langkah. Ya. Gitu. Ini kelihatannya memang sudah mulai diizinkan secara bertahap ya. Satu contoh misalnya Kota Semarang, ini sudah akan mulai dengan blended learning, artinya dicampur ya, ada yang luring tapi ada juga yang daring. Bagaimana kalau menurut saran Pak Joko? Itu tentunya lebih bagus daripada tidak sama sekali. Namun demikian, saya berharap lambat laun tetap kita berharap sebagai wakil rakyat yang sering mendengar keluhan dari masyarakat segera dilakukan sekolah tatap muka secara penuh. Ini harapan kami. Karena apa? Ketika dulu kita, mungkin Pak Bambang juga, kita masuk sekolah seminggu 6 kali, ilmu yang kita serap itu hanya berapa persen. Bandingkan dengan sekarang ini ketika harus lewat YouTube.
kita tidak bisa diskusi, kita tidak bisa tatap muka, yang disampaikan apa, belum permasalahan ketika anak tidak semua mempunyai gadget dan sebagainya. Ini banyak permasalahannya. Sekarang terakhir Pak, secara umum apa saran-saran yang bisa disampaikan Pak Joko Haryanto sebagai anggota DPRD Jawa Tengah yang memang bertugas mendampingi pemerintah Jawa Tengah dan masyarakat Jawa Tengah supaya bisa melalui kesulitan-kesulitan ini dan semua kembali normal, pendidikan kembali normal, ekonomi kembali normal. Apa saran Pak Joko? Ya, saran saya kaitannya dengan pemerintahan, agar kinerja pemerintah berjalan efektif dan tepat guna, segera diisi jabatan-jabatan yang kosong tersebut. Karena dengan definitifnya pejabat di suatu instansi itu, dia akan mengambil keputusan secara langsung, tidak harus berputar. Ya. Ini kenyataannya termasuk yang namanya paripurna persetujuan APBD Provinsi Jawa Tengah dulu mungkin di Indonesia pertama kali yang kita setujui maju 1 bulan, yang pada awalnya Desember, November pun kita sudah sahkan. Harapan Dewan tentunya melalui pimpinan pada waktu itu, harapannya agar pelaksanaan eksekusi ke lapangan itu segera dilakukan dengan majunya persetujuan paripurna anggaran 2021. Kenyataannya setelah kita putuskan diajukan, pelaksanaannya pun juga terlambat, bahkan sampai detik ini sudah menginjak bulan September belum ada action pelaksanaan bantuan-bantuan keuangan yang bisa dilaksanakan di tingkat lapangan. Ini contoh. Nah, untuk itu tadi saya katakan Pak Ganjar segera mungkin untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong itu, karena apa? Menurut Perpres nomor 3, kaitannya dengan jabatan yang kosong itu, manakala sekda itu berhalangan, itu maksimal hanya dibolehkan selama 6 bulan. Kalau jabatan itu kosong, artinya kosong itu tidak ada sekda, itu maksimal hanya 3 bulan. Kenyataannya ini sudah hampir 2 tahun. Mulai November 2000, kalau nggak salah itu November 2019. Nah, kaitannya dengan masalah sekolah, masalah yang lain, tetap segera lakukan langkah-langkah yang konkret untuk pendidikan tatap muka secara langsung agar generasi kita ini belum terlambat, tidak menjadi generasi on ke depannya. Ya. Ini harapan kami, Pak. Pak. Baik, terima kasih sekali Bapak Joko Haryanto, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, dan sekaligus juga Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah. Banyak kritik dan saran, mudah-mudahan itu membuat kinerja birokrasi di Provinsi Jawa Tengah semakin sehat, dan banyak juga aspirasi masyarakat tadi, terutama mengenai pendidikan yang disampaikan. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pemerintah. Terima kasih Pak Joko, sukses. Terima kasih kembali Pak, salam sehat selalu. Selamat bekerja, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.